Oke semuanya, ini adalah video pertama gue di YouTube. Dan sebelumnya gue pengen ngomong selamat datang di channel YouTube gue yang pertama. Gue berharap kalian semua bisa dukung gue terus untuk maju mengembangkan video ini. Dan gue yakin dan berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan video terbaik juga buat kalian. Itu videonya berawal ketika gue melakukan persiapan di rumah. Jadi ini adalah persiapan gue selama di rumah. Oke guys, hari ini gue akan pergi ke Bandung. Dan gue akan bikin vlog tentang perjalanan ke Bandung ini di saat PSBB. Gue akan samperin tempat makanan yang enak dan juga tempat wisata yang akan gue samperin di Bandung. Tapi nggak tahu ya nanti di sana tempat wisatanya bakal buka atau enggak nih. Tapi sebelumnya gue bakal beli baterai dulu dan beli perlengkapan untuk ke Bandung. Kalian bisa lihat tadi, persiapan gue sebenarnya sedikit banget karena kita cuma sehari untuk pergi ke Bandung. Setelah gue membeli perlengkapan seperti baterai dan makanan-makanan dan sebagainya, akhirnya gue berkumpul di satu mall yang terletak di Jakarta. Dan untuk melaluinya harus lewat tol atau mungkin lewat Pesing dan sebagainya. Kalian pasti tahu tempat itu karena tempat itu udah lama. Gue akhirnya berkumpul dengan teman-teman gue di sana. Rencananya gue pergi jam 6:30 malam nih. Nah, pas udah nyampe 6:30 malam dan teman-teman gue yang ada di mobil gue itu udah pada siap semua. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu sih. Jadi gue pergi itu dengan 2 mobil. Yang pertama itu adalah mobil gue sendiri dan gue nyetir sendiri, dan satu lagi adalah mobil teman gue. Nah, karena teman gue baru pulang jam 6:30 malam, akhirnya dia baru bisa kumpul di mall itu jam 8. Nah, kita akhirnya melanjutkan perjalanan ke Bandung dong. Kita masuk tol, baru awal-awal nyampe tol, itu udah macet banget. Bahkan mobil itu nggak bisa berjalan 20 km per jam. Itu bener-bener macet, dan akhirnya gue di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Di sana juga nggak bisa muter kan, namanya di tol. Ya udah, akhirnya kita menikmati perjalanan, denger lagu. Terus temen gue yang ada di mobil juga, dia kerjanya cuma tidur, habis itu makan, bangun, tidur lagi, makan, terus udah kayak gitu terus, ulang. Akhirnya gue mikir dong, tadinya rencana gue tuh kalau nyampe jam 11:30 gue pengen ke Sudirman Street untuk vlog di sana makanan-makanan yang enak yang bisa dikunjungin gitu ya. Tapi udah sampai jam 11:30 pun kita belum nyampe di keluaran Bandung. Bahkan kita di pertengahan aja belum. Jadi tuh posisinya tuh di jalanan itu emang rame banget dan banyak mobil di sana, banyak truk-truk gede yang ngangkut barang yang banyak banget. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di KM 39A. Nah, di situ kita beli makanan dan snack-snack untuk perjalanan. Nah, gue itu udah beli sebenarnya tadinya kan. Waktu kalian lihat di persiapan gue tadi sebelumnya, itu gue udah beli makanan banyak banget, snack-snack, tapi bukan makanan berat. Akhirnya rencana kita juga udah gagal kan yang pertama, karena kita mikirnya kalau nyampe di Sudirman Street baru makan di sana. Akhirnya kita berhentilah di rest area dan makan di sana. Udah makan di sana, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi dong. Udah melanjutkan perjalanan, masih aja macet gitu. Jadi gue mikir, wah kayaknya jam 2 atau 3 nyampe lah ya. Di Waze tulisannya sejam, 2 jam gitu. Tapi jam 3 pun kita baru keluar di Bandung. Baru nyampe keluaran di Bandung situ, keluar tol. Tapi yang bikin gue kaget adalah waktu nyampe keluaran di tol itu nggak macet sama sekali. Jadi bener-bener mobil kita bisa ngebut banget ke sana. Dan kita juga perjalanannya bisa cepet banget untuk nyampe ke apartemen. Nah, kenapa gue milih ke apartemen? Karena gue mikir cuma 1 hari perjalanan dan itu kita cuma numpang tidur dan bersih-bersih doang. Akhirnya kita cuma mikir, wah kita pilih tempat yang kecil aja lah, yang murah aja. Nah, kalau kalian mau tahu harga apartemen kita itu cuma 70.000 per orang. Itu murah banget kan, dan gue itu ber9 orang.
Nah itu udah cukup murah banget. Akhirnya kita melanjutkanlah perjalanan ke apartemen Parahyangan. Nyampe di apartemen Parahyangan itu kita udah capek banget. Tapi yang gue seneng adalah ketika gue keluar dari mobil, udaranya bener-bener sejuk sama dingin banget. Nah kalau kalian kesana bener-bener enak banget lah pokoknya. Suasananya bener-bener dingin. Padahal itu masih di kota loh, masih di tengah kota, belum di tempat yang terdingin di Bandung. Dan ini adalah videonya. Setelah gue melakukan persiapan semuanya, kalian bisa lihat tadi tempatnya, bahwa tempatnya itu nggak begitu gede. Dan kita ber9 orang di dalam tempat itu, dan muat-muat aja sih. Dan tempatnya juga cozy dan bersih. Biasanya kan kalau tempat kecil ada aja ya yang kotor ataupun yang mengganggu gitu. Tapi di sana sama sekali nggak kotor. Nah akhirnya udah mereka semua siap-siap, dan gue ketinggalan barang. Akhirnya gue ambil lagi ke mobil barang gue yang ketinggalan, baru gue siap-siap dan mulai tidur. Nah biasanya gue tidur tuh nggak bisa bangun pagi, tapi waktu di sana gue bangun jam 7 pagi, 7 sampai setengah 8 pagi lah kira-kira, masih ngaret-ngaret dikit. Nah, yang lain masih tidur, gue udah bangun gitu. Nah pas jam segitu gue mikir, kok gue nggak bisa tidur ya, apa udah lewat jam tidur gue. Dan akhirnya ya udah, mereka udah pada siap-siap, gue bangunin semuanya. Akhirnya kita siap-siap pergi ke next destination. Setelah check out dan sebagainya, kita tuh nggak mikir untuk pergi sarapan nih. Nah akhirnya gue carilah tempat makan buat mereka karena mereka udah kelaparan. Gue cari di Zomato. Mungkin kalau misalnya gue nggak cari tempat makan di Zomato ini, gue nggak akan ketemu satu tempat hype di Bandung yang bagus banget. Nah akhirnya gue cari dong di Zomato tempat makan. Ketemunya adalah Biprovidor. Kalian pasti tahu Biprovidor dan kalian bisa coba cari di sana di Zomato. Tempat dan makanannya enak banget di sana. Akhirnya gue berjalanlah ke sana. Tapi nyampe di Biprovidor, tempatnya tutup guys, karena itu bertepatan dengan waktu Idul Adha, jadi bukannya agak siang. Nah ya udah, akhirnya gue nyampe di Biprovidor. Terus gue nggak tahu lagi kan mau makan di mana. Akhirnya gue nanya sama orang yang di sana, yang kerja di sana, Pak, kira-kira ada tempat makanan yang bagus kak buat kita gitu. Dan tempat makanannya juga enak dan nyaman, dan makanannya banyak gitu, nggak cuma satu jenis. Dan akhirnya dia tunjukin ke kita salah satu tempat yang bener-bener bagus. Posisinya itu nggak berjauhan dari Biprovidor, jadi Biprovidor di sini dan si tempat yang satu lagi tuh di depannya doang, cuma di seberangnya doang. Nah, nama tempat itu adalah Nara Park. Oke, akhirnya kita parkir dong di sana. Pertama kali gue lihat dari depan, wah kayaknya ini cuma coffee shop doang nih. Gitu cuma ngopi-ngopi atau makan ringan gitu. Ternyata pas masuk, tempat ini adalah Nara Park. Jadi tempatnya bagus banget dan spot foto di sana tuh banyak banget. Nah, ini kalian lihat aja videonya sendiri gimana gedenya tempat ini dan gimana bagusnya tempat ini. Spot fotonya juga banyak.
gyudonnya 3, chicken katsudonnya 1. Gimana Coach liburan kita hari ini? Sangat melelahkan ya. Di perjalanan berapa jam? Berapa jam kok Chris? 8 jam ya? 8 jam. Kamu bayangin ke Bandung 8 jam, mending aku ke Singapura. Tapi di karantina 2 minggu, gimana dong? Nggak worth it. 9 jam go. Thank you buat liburannya guys. Jam 4 kan kita nyampe sini ya. Semoga Jadi next time. menyesal atau enggak? Hah? Liburan. Oh enggak. 9 jam. Kalau bersama kalian, it's okay, no problem. Love you. Sebenarnya di sana makanan nggak cuma makanan Jepang doang. Karena di sana kan gue pilih makanan Jepang supaya sesuai sama lidah gue dan lidah teman-teman gue. Nah, padahal di sana itu ada makanan Sunda dan makanan Western dan sebagainya gitu. Kalian bisa pilih juga di sana, restorannya juga banyak. Dan buat kalian yang mau ke Bandung wajib banget ke tempat ini. Setelah kita udah selesai dari makan-makan di Nara Park, akhirnya kita menuju ke tempat berikutnya. Nah, kita mikir mau ke Little Seoul, Bandung. Udah dong, kita akhirnya perjalanan dari Nara Park ke Little Seoul, Bandung itu sekitar 15 menit. Ya udah kita nyampe, dan udah nyampe di Little Seoul, Bandung, kita lihat bahwa itu adalah restoran lagi. Dan gue mikir kok kita makan lagi ya. Dan itu nggak kelihatan kayak tempat spot foto gitu, karena dari depan kelihatannya cuma restoran dan makanan-makanan doang. Kalau nggak salah nama restorannya Chingu. Setelah gue search lagi di Google, ternyata tempat yang kita datengin itu emang salah guys. Jadi harusnya yang kita datengin adalah Kampung Korea. Nah, di Kampung Korea itu baru banyak spot foto-foto yang bagus. Ya udah, akhirnya kita jalan lagi dong ke Kampung Korea ini. Nyampe di sana, tempat wisatanya tutup, beneran tutup. Mungkin baru renovasi atau gimana, akhirnya tutup. Ya udah, kita melanjutkan lagi perjalanan ke pabrik baju. Nah, pabrik baju ini adalah tempat belanja baju-baju yang cukup branded dan harganya murah banget. Nah, itu gue tahu tempat itu karena di TikTok banyak, dan gue coba cari di TikTok tempat-tempat yang bagus kan. Di tempat ini, gue akhirnya pergilah ke sana. Nyampe di sana emang gak begitu banyak orang karena seperti yang gue bilang itu bertepatan dengan Idul Adha, jadi orangnya di sana sepi banget. Dan kalau kalian jalan ke sana nggak macet sama sekali. Nah, akhirnya gue nyampe lah di pabrik baju ini. Aku yang ngedit punya Mei aja waktu itu GGI itu aja footage-nya 70-an apa 80-an, jadi cuma segitu, sama net lebih doang. Iya emang itu bikin video vlog. The windows closed, the fear and doubt. I stopped and turned, trying to find out. There might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot. 7 days of eternity, 7 days in another country. Every cell screams stay right here, and my legs they freeze us in fear. We got time after this, but I'll need you as my brightest light. Even in the darkest night, you shine so bright. Ya udah, dari sana kita lanjut lagi perjalanan. Nah, itu kan udah mulai siang ya. Nah, rencana perjalanan gue itu adalah ke Iga Bakar Jangkung. Ya udah, kita lanjut dong karena udah mulai lapar juga. Nah, udah nyampe di Iga Bakar Jangkung. Ternyata Iga Bakar Jangkungnya tutup. Dan temen gue kan beda mobil ya sama gue ya. Yang satu lagi beda mobil. Dia juga sama-sama ke Iga Bakar Jangkung, tapi kata dia Iga Bakar Jangkung yang dia datengin itu ada di mall, sedangkan gue yang di pinggir jalan gitu.
Yang bener itu adalah yang di pinggir jalan yang gua datengin itu, tapi tutup sih. Akhirnya kita pergilah ke salah satu tempat yang bagus banget. Itu Piknik Kaliki, dan tempat ini terkenal banget, spot fotonya yang bagus. Nah, waktu nyampe di sana, suasana pas datangnya adalah ketika kalian datang ke Sushi Hero, mirip banget. Jadi parkirannya di tengah, terus restorannya baru di atas gitu. Ternyata Piknik Kaliki ini ada dua. Yang satu di lantai 3 itu adalah Piknik Kaliki yang indoor. Nah, kita datenginnya tuh adalah ke Piknik Kaliki yang di lantai 4, yang spot fotonya bener-bener bagus banget dan kalian harus datang ke sana. Ini adalah videonya, sedikit video cuplikan yang gue ambil di Piknik Kaliki. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, itu tempatnya bagus banget kan, dan itu bener-bener cozy, dan kalau kalian mau ngobrol di sana nongkrong juga bagus banget. Nah, yang bikin gue tambah senengnya lagi adalah ketika gue bertemu salah satu artis, nggak cukup terkenal sih, maksudnya ya dia terkenal di TikTok tapi belum terkenal di tempat lain, dan konten-konten dia adalah konten yang berbau nari-nari, konten yang menari, yang menunjukkan bakat tariannya dia yang bagus gitu. Dan dia adalah, ya kalian boleh cari sendiri lah pokoknya. Nah, kalian bisa lihat ini videonya. Guys, ada yang kenal itu siapa guys yang lagi main TikTok? Nah, setelah dari Piknik Kaliki ini, kita sempat makan-makan sedikit, beli-beli makanan dan minum dan snack dan sebagainya. Udah cukup mengisi perut lah. Akhirnya kita menuju ke tempat berikutnya, yaitu di Great Asia Afrika. Nah, tempat kita sebenarnya banyak banget rencana perjalanan kita, tapi karena waktu yang kita habiskan untuk di satu tempat itu cukup lama, jadi tempatnya semakin dikit gitu. Akhirnya kita memilih ke The Great Asia Afrika. Sampai di Great Asia Afrika ini sebenarnya gue udah tumbang nih. Jadi banyak footage yang gue nggak ambil dan gue rada menyesal sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa gitu, maksudnya mereka juga udah jalan-jalan dan happy juga kan. Ya gue cukup happy lah. Tapi gue menyesalnya adalah gue nggak ambil footage di sana, padahal bagus banget. Dan buat kalian yang ke Bandung, kalian wajib ke tempat ini. Gue bisa rekomendasiin karena gue udah lihat foto-foto mereka yang bagus banget. So kalian harus banget ke tempat ini. Nah, sesudah dari The Great Asia Afrika, kita tuh nggak mikir bahwa kita mau beli oleh-oleh dong. Ya udah, akhirnya kita pun mikir satu tempat mana gitu yang bisa kita datengin buat beli oleh-oleh. Akhirnya kita ke Prima Rasa Bandung. Dan kalian tahu guys, tempatnya itu adalah di dekat Piknik Kaliki yang tadi. Jadi ini The Great Asia Afrika dan ini Piknik Kaliki, dia di bawah gitu. Jadi kayak beda tempat. Akhirnya kita turun-turun lagi untuk ke Piknik Kaliki situ. Ya udah dong, kita nyampe di Prima Rasa udah agak malam karena udah dari The Great Asia Afrika itu juga kan banyak tempat fotonya, jadi agak lama juga kan di sana. Ya udah, kita nyampe di Prima Rasa, akhirnya kita belilah oleh-oleh di sana.
Setelah beli Prima Rasa itu, akhirnya gue memilih untuk ke salah satu restoran yang gue suka banget di sana karena makanannya enak dan view-nya juga bagus. Namanya adalah Imas Seniman. Nah, Imas Seniman ini adalah makanan Sunda dan tempatnya bener-bener bagus. Tapi untuk perjalanan ke sana itu berliuk-liuk dan gelap banget, nggak ada lampu. So kalian harus hati-hati untuk ke sana karena lumayan turunan curam dan naikan juga curam gitu. Jadi kalian lebih harus berhati-hati lah untuk ke sana. Tapi tempatnya bagus dan kalian nggak akan menyesal ke sana. Nah, pas datang ke tempat itu bener-bener gue suka banget. Gue udah datang ke sana 3-4 kali karena itu tempat yang recommended banget untuk pergi ke Bandung. Ya udah, kita makan-makan di sana, spend waktu bareng, dan gue nggak ambil footage di sini karena tempatnya udah gelap banget dan nggak ada lampu, kurang lampu sih lebih tepatnya. Jadi ini kalau posisi tempatnya adalah kayak saung-saung gitu dan di tengahnya ada danau. Nah, di belakang danau itu ada gunung yang gede banget. Kalau siang kalian datang ke sini atau sore datang bagus banget. Tapi gue datangnya malam karena mereka kan mau wisata dulu. Ya udah, setelah dari makan ini akhirnya kita pulanglah ke Jakarta. Ini adalah video pertama gue di YouTube. Jadi gue berharap kalian suka juga dengan video gue. Mungkin agak membosankan atau cara cerita gue yang terlalu cepat. Tapi gue berharap kalian dukung gue terus. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah. Atau mungkin share juga ke teman-teman kalian supaya gue lebih bersemangat lagi untuk buat video ini. Jangan lupa untuk tetap sehat dan jaga diri baik-baik kalian. Selamat tinggal.